Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita kembali bertatap muka dalam jaringan pada pembelajaran bahasa Arab kelas 6. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa untuk materi kita di semester genap ini kelas 6, khusus kelas 6 kita akan bahas ulang materi-materi yang kita sudah dapatkan di kelas 4, 5, 6. Jadi khusus untuk semester genap ini kita akan mengulang materi yang pernah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Jadi anak-anakku sekalian, kita akan mengulang materi mulai kelas 4 sampai kelas 6 ya. Jadi kita akan bahas garis-garis besarnya saja. Namun pada semester ini saya lebih menekankan kepada bagaimana kita bisa memahami dan menghafal lebih banyak kosakata dalam bahasa Arab. Baik anak-anakku sekalian, untuk kelas 4 di semester ganjil, jadi kita mulai dari semester ganjil genap, kemudian kelas 5 semester ganjil genap, kemudian kita masuk di kelas 6 semester ganjil genap. Seperti itu ya. Jadi pada pembelajaran kita di semester di kelas 4 semester ganjil pertama itu kita belajar tentang unwanun. Ini materi yang sesuai dengan KMA 183 ya. Jadi saya tetap mengacu kepada buku yang sesuai dengan KMA 183. Pada semester pada kelas 4 semester awal kita belajar tentang al-unwan. Al-unwan itu adalah alamat. Ingat, al-unwanun alamat, unwanun alamat. Nah, sekalian, untuk saat ini kita akan perhatikan atau melihat kosakata yang sudah saya siapkan terkait dengan al-unwan ini. Oke, jadi semua kata atau kosakata yang memungkinkan ada dalam materi berkaitan dengan alamat itu insya Allah kita akan tuliskan pada pertemuan hari ini. Oke, baik anak sekalian, disiapkan buku catatannya. Jadi al-unwan sendiri itu artinya alamat. Nah, ini silakan ditulis al-unwan alamat. Nah, kemudian berkaitan dengan alamat biasa juga kita dapati misal rumah. Nah, itu kan berkaitan alamat itu rumah. Nah, rumah itu baitun. Baitun rumah. Ada juga baiti. Ini yang sukun di belakang ini adalah kata ganti kepunyaan. Ada baiti, baituka, baitu, baitu dan seterusnya. Itu semua kata ganti kepunyaan yang insyaallah nanti saya akan jelaskan khusus terkait dengan kata ganti kepunyaan. Jadi yang kita pahami sekarang kalau baiti ada ya sukun di belakang itu menunjukkan kepunyaanku. Jadi baitun rumah, baiti rumah. Nanti saya menjelaskan lebih lanjut lagi terkait kata dan kepunyaan. Kemudian kalau berkaitan dengan alamat kita juga biasa jumpai jalan, misal jalan ini, jalan Hasanuddin, jalan Alauddin. Nah, jalan dalam bahasa Arab itu syari'un, ya, syari'un, jalan. Oke. Kemudian ada biasa kalau kita bicara alamat itu berkaitan juga dengan nomor, misal nomor rumah, nomor telepon. Nomor itu rokmun, nomor rokmun. Kemudian ada misal alamatnya jauh dekat. Kalau jauh itu ba'idun. Misal rumahnya jauh, ba'idun, jauh. Kemudian kalau dekat, qoribun. Qoribun dekat. Nah, gitu ya. Kemudian misal kalau telepon, siapa tahu ada yang mempertanyakan nomor telepon. Nah, telepon itu hatifun. Hatifun. Ada juga kata telepon atau hatifun, itu sama ya. Sama artinya telepon. Kemudian ada kata-kata yang selalu mengiringi selain kata yang tadi.
Misal aina, ini untuk bertanya di mana rumahmu. Misal aina baituka ya Ahmad, di mana rumahmu wahai Ahmad. Aina itu artinya di mana. Itu kan biasa kita dengar ya, pertanyaan di mana rumahmu, di mana rumahmu wahai Amir, aina baituka ya Amir. Seperti itu ya, aina. Kemudian ada kata hal. Hal ini juga berkaitan dengan kata tanya, biasa kita jumpai dalam membahas alamat. Hal ini artinya apakah? Misal hal baituka qaribun minal madrasati. Hal baituka, apakah rumahmu qarib, dekat, minal madrasati, dari madrasah. Itu sering muncul. Kemudian ada juga ila. Ila itu artinya ke. Ila aina anta, mau kemana engkau? Saya mau ke rumahnya ini. Itu kan juga berkaitan dengan al-unwan, alamat. Ila. Ila itu artinya ke. Kemudian ada juga kata biasa berkaitan dengan alamat min. Misal ana minal madrasati, saya dari sekolah. Itu juga berkaitan dengan ala minas suki, saya dari pasar, dan seterusnya. Itu yang berkaitan dengan alamat ya. Jadi ada juga satu. Ini misal kita menanyakan tentang nomor rumah, berapa, kam. Ada kata kam rakmun baituka ya Ahmad. Berapa nomor rumahmu wahai Ahmad? Rakmun baiti, sebutkan ini misal wahidun atau sifrun dan seterusnya. Sifrun itu 0 ya. Saya kira anak-anakku sekalian sudah hafal angka 1 sampai 10. Wahidun itu sampai asyara ya. Saya kira sudah dihafalkan itu. Jadi yang berkaitan dengan kosakata al-unwan itu paling tidak lepas dari kosakata yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi silakan anak-anakku sekalian catat ini. Kemudian insya Allah pekan depan kita akan belajar membuat kalimat lewat kosakata yang ada, tentunya berkaitan dengan al-unwan. Tapi saya harap untuk pekan depan sebelum kita lanjut materi, saya minta dihafalkan 5 saja kosakata dari beberapa kosakata yang tadi saya sampaikan, dan tolong divideokan dan kirim ke grup WhatsApp kita ya. Oke, baik sekarang saya kira demikian untuk pertemuan dari kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.